Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How is it going there? I hope you are fine. May blessings and guidance of Allah always be with us. Amin. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang cukup dan halal. Amin. Bagi anak-anakku kelas 10 yang belum pernah melihat Miss Safety secara langsung, now and through this video, I will show you my face while teaching you our chapter 4. Ya, di video ini terlihat kan ya, ada Miss Safety di sini. I'm your English teacher. You call me Miss Safety. Through this video, I will explain you guys about descriptive text. Ya, ini materi kelas 10 semester 1, chapter 4. Wow, what is it? Everyone knows. This is Borobudur. Ya, what do you know about Borobudur? Apa sih yang kalian ketahui mengenai Borobudur? Ayo, silahkan dicari. Apa sih yang kalian ketahui tentang Borobudur? Nggak usah browsing. Apa yang kalian ketahui saja dulu. Candi. Ini candi Buddha atau candi Hindu. Selanjutnya, apa lagi? Oh, it is wonderful place. Ini tempat yang sangat luar biasa cantik. Betul. Apakah kalian setuju? Wonderful place. Apa lagi? Lokasi. It is located or situated in Magelang Regency. Berada di Magelang atau Jogja. Banyak ya yang salah paham ya bahwa dikiranya Borobudur itu terkenalnya di Yogyakarta ya, terutama untuk turis luar negeri. Padahal Borobudur letaknya di Magelang ya. It is located in Magelang Regency. And then apalagi yang kalian ketahui mengenai Borobudur? It is the largest Buddhist temple in the world. Jadi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Wow, ya, cool. Jadi candi terbesar di dunia terluas ya ada di Indonesia. Kita harus bangga. Lalu apa sih yang sedang kita lakukan? We describe. Kita sedang mendeskripsikan. Apa yang kita deskripsikan? Borobudur. Ya. Kita sedang mendeskripsikan Borobudur. Jadi, di sini sesuai topik kita, descriptive text. In this video, melalui video ini, we will talk about 3 parts of descriptive text, that is social function atau fungsi sosial, structured text atau struktur teks, and then language feature or grammar focus atau kaidah bahasa. Ya, kenapa sih kita belajar ini? Agar kita tidak tersesat, agar kalian tidak tersesat nantinya. Hah? Tersesat apa, Miss? Kalau misalnya kalian disuruh membuat descriptive text, kalian bisa. Oh, fungsinya tuh untuk ini. Struktur teksnya seperti ini. Oh, bahasa yang digunakan seperti ini, kebanyakan. Ya kan? Agar kalian tidak salah. Aduh, descriptive text sama naratif bedanya apa? Berbeda, ya. Untuk itu kita mempelajari ini. Next, what is descriptive text? Apa sih itu teks deskriptif? Descriptive text describes a particular person, animal, place, or thing. Particular itu spesifik, ya, tidak general, tidak umum, particular. Jadi, teks deskripsi mendeskripsikan orang, person, hewan, tempat, atau suatu benda tertentu. Di sini ada particular, jadi ini adalah tertentu. Oke? Jadi spesifik. Sekarang, what do we describe? Di sini ada dua hal, ada dua contoh. Ya, apa yang kita deskripsikan? Yang tepat kita mendeskripsikan mana dari dua ini? Beach, pantai, atau Sadranan Beach. Langsung merujuk pada Sadranan Beach. Jadi kita tidak bingung nih, beach, pantai. Ada berapa pantai di Indonesia?
Ada berapa pantai di dunia ini, ya kan? Sekarang di sini kita disuruh Sadranan Beach. Nah, lebih tepatnya kita mendeskripsikan yang mana di antara kedua ini, Sadranan atau beach secara umum. Yang paling tepat adalah Sadranan Beach. Lebih spesifik. Ingat sebelumnya tadi, particular atau tertentu. Berarti beach, Sadranan Beach. Ya. Ada lagi. What do we describe? Temple or Borobudur Temple? That's right. Yang kita deskripsikan pastinya Borobudur Temple. Tadi sudah bisa diberikan contoh. Sekarang, President or President of Indonesia. Mana yang kita perlu deskripsikan? Deskripsinya President of Indonesia. Oh, mungkin Pak Jokowi yang Presiden Indonesia sekarang ini tuh Mr. Jokowi, ya kan? Mr. Jokowi yang thin, not fat like before the previous president, ya kan? Perlu dideskripsikanlah secara terperinci. Mendeskripsikan pasti lebih spesifik. Kita mendeskripsikan guru. Guru siapa yang dideskripsikan? Oh, Miss Safety atau English teacher. Jangan teachers, but English teacher. Aku nggak mau bahasa Inggris. Ya sudah, mau Bu Dini misalnya. History class berarti ada Miss Dini. Oke? Jangan teachers. Teachers secara umum, berarti lebih spesifik. Berarti English teacher, ya, atau Miss Dini atau Miss Safety. Animals. Apakah kalian mendeskripsikan animal itu seperti apa? Animal ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek, ada yang kakinya melata, ya kan? Banyak. Mau apa? Oh, saya mau mendeskripsikan chicken. Kakinya 2, ya kan? Berbeda dengan gajah. Jadi jangan animal secara umum, tapi lebih terperinci. What is the social function? Oke, sekarang nih, Miss Safti memberikan contoh tadi adalah Borobudur. Ini Borobudur termasuk yang mana ya? Person, animal, place, or thing. Termasuk yang place. Termasuk yang place ya. Miss Safti mendeskripsikan sekarang yang place. Ini beach. Place. Borobudur, place. Jadi, what is the social function? Jadi, fungsi sosial descriptive text lebih kepada tempat ini ya. Apa? Describing a place berarti social functionnya yaitu to describe, untuk mendeskripsikan, to promote, or to introduce. Kalau misalnya kalian ketemu sama orang Amerika, ya pas di Amerika, misalnya kalian pergi ke Amerika, atau pergi ke Afrika Selatan. Where are you from? I'm from Indonesia. What is the famous thing from Indonesia? What is the famous place from Indonesia? Borobudur is the famous place. Borobudur is a touristic place. Kalian mempromosikan. What is it, Borobudur? What is Borobudur? I don't know Borobudur. Misalnya teman kalian mengatakan seperti itu, kalian mendeskripsikan Borobudur. Nah, disinilah fungsi kalian yaitu mendeskripsikan. Mendeskripsikan sekaligus atau to promote and to introduce and to inform, untuk menginformasikan kepada siapa? Kepada orang yang kalian ajak bicara mengenai apa? About the place. About the place. Ya, kalian to introduce, to inform, to describe, to promote about apa? About a place. Ya. Selanjutnya, the structures of descriptive text. Struktur descriptive text seperti apa? Ada 2. Yang pertama, identification. Yang pertama, identification. Ya, identification itu identitas pertamanya ya, yang menyebutkan nama, lokasi, dan specific information about the place. Yang kedua itu deskripsi. Deskripsinya apa? Ya, quality atau karakteristik tentang tempat tersebut.
Oke, maaf. Oke, selanjutnya. Wait, tunggu sebentar. Oke. Miss, ini berarti ada 2 paragraf? No. Bisa lebih dari 2 paragraf. Di sini Miss Tefti memberikan contoh 4 ya. Pertama, identification, menyebutkan nama. Menyebutkan nama, lokasi, dan specific information. Oke. Di sini identification namanya apa? Borobudur Temple. Location-nya in Central Java. In Central Java, Jawa Tengah. Specific information-nya, oh ini one of the 7 wonders of the world. Itu jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ya, preserve its circumstance ya. Tempat preservasi. One of the greatest artworks, salah satu karya terbesar manusia. Ya kan, karena Borobudur itu buatan manusia. Apakah ada langsung nongol begitu? Itu apakah Borobudur dulu ada langsung karena ada gitu? Tidak, karena itu buatan manusia. Ya, artworks. Specific information. Selanjutnya, kalau identification ada di paragraf pertama, ya perkenalan dulu. Ya, kalian ingin mendeskripsikan apa? Ya, sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya. Mungkin lokasinya di mana. Ya, itu perlu. Specific information-nya lebih spesifik. Ciri khasnya lah ya. Itu sama juga dengan yang ada di paragraf 2, 3, dan 4 di sini, yaitu description. Description di sini yaitu quality dan karakteristik. Quality-nya apa? Oh, sorry, ini masih spesifik ya. Was built by Sailendra Dynasty. Ini dibangun oleh pada saat dinasti Sailendra. Ya, quality-nya 2 million river stones ya. Ini ternyata dari 2 juta batu sungai. Itu termasuk quality atau karakteristik yang mungkin bisa membedakan ini dengan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, dia juga menjelaskan, oh ini karakter atau quality juga, ya, beauty, kecantikan, elegance, the story of the relief of its wall. Ini karakternya, ya, ada cerita di bebatuannya itu, reliefnya ya. Selanjutnya dia sangat elegan, cantik, ya. Lagi, domestic tourists usually go there by bus or private cars. Ini juga termasuk karakter-karakternya si Borobudur. Maksudnya bagaimana Miss? Oh, bagaimana untuk bisa mengakses ke sana, bagaimana akses menuju Borobudur. Itu juga bisa dijelaskan. Ya, jadi ada 2. Pertama identification, nama, lokasi, kapan, di mana, itu perlu. Dan deskripsinya apa? Sifatnya, bangunan itu dari apa, digunakan untuk apa dulunya, itu juga bisa. Oke, di sini ada identification seperti yang Miss Shafti bilang, ini di paragraf pertama. Selanjutnya sisanya yaitu description. Ingat, mendeskripsikan, berarti sisanya itu mendeskripsikan saja. Ya. Selanjutnya the language features. Nah, bahasa yang kita gunakan. Kita gimana sih membuat teks deskriptif, Miss? Nah, ini yang kita gunakan. Specific participant. Specific participant gimana? Harus spesifik. Beach atau Sadranan Beach. Sadranan Beach, ya ini spesifik. Ya, jangan beach saja. Temple atau Borobudur Temple? Borobudur Temple. Selanjutnya, house atau my house? My house lah. Ya, kamu ingin mendeskripsikan rumah lah. Rumahnya siapa? Rumahmu, rumahku, rumah secara umum. Nah, rumah secara umum beda. Rumahmu dengan rumahnya Miss Shafti beda. Oh, rumahnya Miss Shafti misalnya cuma punya 1 kamar mandi. Ya, tidak ada ruang tamu misalnya. Padahal rumah kalian ada ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamarnya ada 3, kamar mandi ada 2 misalnya seperti itu. Berbeda, ya kan? Jadi my house. Ini sudah, misalnya kita ingin mendeskripsikan orang. Siapa yang ingin deskripsikan? Oh, Paman Jim, Uncle Jim. My father. Jangan father saja, my father. Terus my school, itu tempat juga ya. Selanjutnya menggunakan adjective atau kata sifat yang mensifati. To clarify the noun. For example, a beautiful beach. Oh, beautiful, bad,
handsome, ganteng, the famous, terkenal. Apalagi banyak kata sifat. Big, small, tall, short, large. Banyak ya. Black, white, itu juga bisa mensifati. The use of simple present tense. The sentence pattern used in simple present tense because it tells the fact of the object described. Menggunakan simple present tense. Nah sekarang, misalnya, kamu ingin mendeskripsikan Pak Jokowi. Kamu deskripsikan Pak Jokowi yang sekarang ini, ya kan? Kamu ketemu sama orang Afrika Selatan. Siapa Presiden Indonesia? Mr. Jokowi. Mr. Jokowi itu seperti apa? Deskripsikan. Jangan deskripsikan bentuk yang sekarang Pak Jokowi. Yang seperti apa Pak Jokowi sekarang deskripsikan. Jangan menggunakan past tense. Past tense itu yang lampau. Oh, Mr. Jokowi was fat. Mr. Jokowi dulu gendut. Lah kamu ngomongin hal yang dulu. Orang yang mana paham? Nah sekarang, oh dulu Mr. Jokowi gendut. Nah sekarang kalau orang Afrika Selatannya nyari, lah dulu gendut. Lah sekarang yang mana kan nggak tahu. Ya kan? Jadi menggunakan simple present tense tujuannya untuk apa? Bentuk sekarang yang itu bentuk sekarangnya itu ya sama, masih bisa terlihat, masih berlaku. Kalau simple past yang sudah lewat ya tidak bisa terlihat, ya kan? Nah, Specific participan di sini yaitu kalau di paragraf tadi langsung spesifik, Borobudur Temple, Borobudur Temple, Borobudur Temple. Ya, unique, only one. Borobudur Temple sekarang tak tanya, apakah di dunia ini ada yang namanya Borobudur selain yang di Magelang itu? Temple, candi, banyak. Tapi kalau Borobudur Temple hanya satu, di Magelang, di Indonesia. Di Amerika, Miss? Tidak ada. Selanjutnya, adjective. Clarify the noun. Adjective kata sifat. Beautiful, the greatest, the biggest. Beauty ini kata benda, noun, tapi dia kayak menjelaskan kecantikan tadi kan. Jadi ini berasal dari adjective. Ya, dari kata beautiful, greatest, biggest, apa lagi tadi? Ya, kalian bisa menambahkan black, white, itu color itu juga bisa ya, termasuk bisa masuk ke adjective. Simple present tense. It tells the fact fakta is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. It is situated in Central Java. Berlokasi di Jawa Tengah. Apa sekarang pindah? Apa Borobudur itu dulu di Jawa Barat terus sekarang di Jawa Tengah? Tidak. Sekarang di Jawa Tengah. Ya, makanya is located. Masih di Jawa Tengah. Enggak bakal pindah. Besok pindah? Enggak. Siapa ngarek ngotong-ngotong Borobudur, betul kan? Ya, it is the biggest temple in the world. Sampai saat ini belum ada yang menyaingi kebesaran atau luasnya candi terluas di dunia itu Borobudur. Belum ada yang menyaingi. Belum ada yang bikin ya maksudnya ya. Nanti kalau ada yang bikin barulah nanti berganti. Admire. Banyak orang yang mengagumi Borobudur. Banyak loh, banyak sekali. Kamu datang gitu dulu, wih gitu enggak? Kalau pas datang ke Borobudur pertama kali ingat enggak? Nah sekarang mungkin, biasa gitu, udah pernah lihat. Kalau pertama kali, wow. Sekarang Miss Hafti kalau masih ke Borobudur, masih takjub. Luar biasa ya, besar sekali itu. Domestic tourists usually go there. Nah ini go. Sampai sekarang masih ada akses untuk ke Borobudur tuh caranya sama. Ya. Selanjutnya, oke. Next. Oke. That's all. Jadi itu semua mengenai descriptive text yang dideskripsikan Miss Safety hari ini, kesempatan ini di video ini adalah Borobudur. Ya, ingat kita fokus ke mendeskripsikan suatu tempat. Fungsi sosialnya apa tadi? Mempromosikan, mendeskripsikan, to describe, to promote, to introduce, memperkenalkan, to inform about the place. Ya, ini strukturnya bagaimana? Ada identification dan yang kedua description. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Apakah Miss Safety terlalu cepat dalam mendeskripsikan? Jika iya, mohon untuk bertanya. Feel free to ask ya, harus bertanya. Jangan tidak bertanya. Ini tugas kalian. Nah, Miss Safety punya teks nih. Ya, Miss Safety punya teks di sini.
Nah, kalian menjawab 10 pertanyaan saja. Ini what object is described in the text? Objek apa sih yang dideskripsikan di teks? What is the name? What is the meaning? What is the meaning of the name? Makna namanya apa? Lokasinya di mana dan sebagainya. Silahkan dibaca. Sorry. Nanti saya ganti dulu. Okay. That's all of our lesson today. Ya, descriptive text. Bisa diharapkan kalian mengerjakan tugas dengan baik. Jika tidak paham, bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.